Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 621. Dengan minuman dingin gusingan jatuh, semua murid keluarga Gu itu membunuh sekaligus. Ketika mereka mengikat, mata mereka seperti pedang tajam, menembak di Lin Ming. Tapi adegan seperti itu, bukan dari Gu Sankun, Gu Zenshan ayah dan anak terkejut. Memang benar bahwa Gu Zenshan telah mengetahui kekuatan Lin Ming untuk waktu yang lama, yang tidak perlu dikatakan. Adapun Gu Sankun, meskipun sebagian besar berita telah diblokir, dia masih mendengar sesuatu tentang Lin Ming. Lin Ming membunuh Yan Kunyu, kepala keluarga Yan, dan bahkan membunuh para murid penegak hukum Yin Longmen. Kita bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Lin Ming. Sebaliknya, dalam keluarga terpencil, kekuatan keluarga Gu jauh dari atas. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun di keluarga Gu yang akan menjadi saingan Lin Ming. Tidak peduli siapa yang melakukannya untuk Lin Ming, atau berapa banyak orang melakukannya ke Lin Ming, hanya akan ada satu konsekuensi, kematian. Gu Sankun, Gu Zenshan dan putranya juga murid-murid dari keluarga pertapa. Secara alami, mereka tidak ingin melihat tragedi seperti itu terjadi. Ketika mereka melihat semua murid yang merawat keluarga mereka semua dengan cara yang membunuh. Melihat Lin Ming, mereka sangat takut bahwa hati mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Segera, Gu Sankun tidak dapat mengurus begitu banyak pada awalnya, dan menonjol untuk memblokir Lin Ming dan kelompok besar murid keluarga Gu ini. Dia berkata dengan cemas, "Semua orang, jangan impulsif, jangan mulai. Lin Ming tidak bermusuhan di sini. Saya mengundangnya untuk datang ke sini untuk melihat dokter untuk pemilik keluarga." Bersenandung. Pada saat ini, tanpa menunggu Gu Sankun untuk menyelesaikan pidatonya, Gu Xing'an terganggu dengan ham yang dingin dan berkata dengan dingin, "Gu Sankun, kamu tidak bisa menahannya. Kamu akhirnya menunjukkan ekor rubahmu dan mulai melindungi bocah itu. Beraninya kau mengatakan bahwa kamu tidak berkonspirasi dengan bocah ini untuk membunuh pemimpin keluarga." Petik 1. Pada titik ini, Gu Xing'an berhenti berbicara omong kosong dan tiba-tiba minum. "Jadi, orang-orang, pergi bersama dan menangkap Gu Sankun, Gu Zenshan dan putranya bersama dengan bocah ini." Petik 1. Saat ini, semua murid Gu keluarganya tidak lagi ragu untuk meneriakkan nyaring. Mereka semua bergegas ke Lin Ming, Gu Sankun dan Gu Zenshan. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, Gu Sankun dan Gu Zenshan pucat abu. Memang, mereka tidak khawatir tentang diri mereka sendiri, apalagi Lin Ming. Sebaliknya, mereka khawatir tentang semua murid yang merawat keluarga yang bergegas ke mereka. Mereka tahu bahwa Lin Ming begitu kuat sehingga tidak peduli berapa banyak dan kuat, para murid yang peduli keluarga, mereka tidak bisa membantu Lin Ming. Benar saja, wajah Lin Ming tidak berubah sama sekali dalam menghadapi kelompok siswa ini yang bergegas ke arahnya. Dia selalu tenang dan tenang. Bahkan dia tidak memberikan Gu Sankun, Gu Zenshan dan putranya kesempatan untuk melakukannya, dan tidak ada yang melihat bagaimana dia melakukannya. Tampaknya tubuhnya hanya bergerak sedikit. Saat berikutnya, ledakan jeritan akan berdering. Putong-pupong. Kemudian, suara benda-benda berat jatuh ke tanah, juga segera menelepon. Tentu saja. Lihat adegan ini, Gu Sankun, Bapak Zenshan dan sikat wajah anak laki-laki pernah menjadi pucat. Namun, ketika mereka memperbaiki mata mereka pada murid keluarga Gu yang jatuh, mereka lega. Memang benar bahwa tangan Lin Ming tidak tampak berat. Semua murid keluarga Gu jatuh ke tanah dan sepertinya tidak terluka. Mata konyol, tiba-tiba Gu Xing'an adalah mata konyol, menunjukkan pandangan tak percaya. Lihatlah murid-murid Gu yang jatuh ke tanah, dan kemudian melihat Lin Ming. Kamu, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Memang,
Dalam pandangannya, kekuatan Lin Ming berada di luar langit, yaitu lapisan kedua bidang kondensat, dan tidak ada lagi. Karena dia tahu betul bahwa jenius yang paling berbakat di keluarga tersembunyi dan gerbang naga tersembunyi adalah usia Lin Ming, yang memiliki kekuatan tingkat kedua kondensat. Dia berpikir bahwa Lin Ming memiliki kekuatan lapisan gas kedua kondensat, yang cukup untuk memandangnya. Tapi ketika Lin Ming membuat langkah tersebut, dia tertegun dan bingung. Memang benar bahwa Gu Xing'an sendiri memiliki 5 tingkat kekuatan dalam lingkungan kondensat, dan dia tidak bisa melakukannya dengan mudah seperti Lin Ming, sehingga ia bisa mengalahkan kelompok besar murid Gu. Dan hal yang paling menakutkan bagi dia adalah bahwa dia bahkan tidak melihat bagaimana Lin Ming melakukannya. Lin Ming memiliki kecepatan dan kekuatan tersebut. Jika ia berpikir bahwa Lin Ming hanya memiliki kekuatan lapisan kedua dari kondensat gas, dia benar-benar bodoh. Suaranya tidak bisa membantu gemetar sedikit, bertanya, "Anda, apa yang Anda kekuatan?" Lin Ming tidak bisa membantu tetapi tersenyum, 7 lapisan kondensat. Petik 1. Apa? Tiba-tiba, Gu Sankun dan Gu Zenshan tidak bisa membantu tetapi menatap Up di tempat pertama, dengan tampilan kejutan besar. Memang benar bahwa Gu Sankun tahu sedikit tentang apa yang telah dilakukan Lin Ming dalam keluarga pertapa, tetapi menurut pendapatnya, Lin Ming hanya kekuatan 5 lapisan gas kondensat. Dia sudah menatap Lin Ming. Tapi apa yang terjadi dengan kekuatan 7 lapisan di bidang kondensat? Ini benar-benar mustahil. Gu Zenshan secara alami melihat Lin Ming dengan hantu seperti ekspresi. Sebelum, mata Lin Ming memberinya perasaan jatuh ke dalam gua es. Dia pikir Lin Ming memiliki kekuatan lapisan kedua dari kondensat. Meski begitu, ia terkejut. Tapi sekarang, Lin Ming benar-benar mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan 7 lapisan kondensat gas. Apa konsep kekuatan dari 7 tingkat kondensat? Tua dari gerbang Hidden Dragon tidak memiliki kekuatan seperti itu, tetapi murid-murid penegak hukum memiliki kekuatan seperti itu. Tapi apa adalah adanya murid-murid penegakan hukum? Ini adalah adanya satu orang di bawah 10.000 orang di atas. Tidak diragukan lagi, Gu Zenshan berpikir bahwa Lin Ming tidak pernah bisa eksis seperti ini. Gu Sankun dan Gu Zenshan tertegun sejenak, kemudian mereka tiba-tiba datang ke sesuatu. Memang, mereka berdua merasa bahwa Lin Ming hanya menggertak Gu Xing'an. Memang benar bahwa Gu Xing'an dirinya berpikir dengan cara yang sama. Setelah beberapa saat kelumpuhan, ternyata wajahnya pucat dan tatapan di Lin Ming, "Anak laki-laki, apa pendapat Anda tentang saya sebagai bodoh? Pikirkan Anda dapat menakut-nakuti saya jika Anda santai mengatakan bahwa Anda memiliki kekuatan 7 lapisan kondensat gas. Mimpi." Akhirnya, dengan minuman keras, Gu Xing'an sekarang memberikan tangannya untuk Lin Ming, dan semua kekuatannya keluar sekaligus. Sebuah kepalan besar langsung memukul Lin Ming di wajah. Miskin, kekuatan miskin. Melihat tangan Gu Xing'an ini, Lin Ming menunjukkan penghinaan dan menggeleng sedikit. Mati. Gu Xing'an bahkan lebih marah ketika dia mengatakan ini dari mulut Lin Ming. Dia minum keras dan menjadi lebih kuat. Sambil berteriak, tinju besarnya hendak memukul Lin Ming di wajah. Namun, wajah Lin Ming tetap tidak berubah. Kemudian dia melakukannya. Ketika tinju Gu Xing'an ini hanya 1 telapak jauh dari wajahnya, ia melakukannya. Melihat bahwa Lin Ming mengulurkan 2 jari, ia menangkap pergelangan tangan Gu Xing'an ini. Ini, apa? Melihat ini, mata semua orang tiba-tiba melebar, menatap tempat kejadian, dan tidak bisa percaya apa yang mereka lihat. Bab 622. Semua murid yang berdiri setelah mereka jatuh ke tanah berencana untuk berperang melawan Lin Ming lagi. Tetapi pada saat ini, mereka semua tertegun dan menunjukkan ekspresi seperti hantu. Mereka tidak bisa melangkah keluar. Mereka bahkan tidak bisa melangkah keluar. Memang, di antara anggota keluarga Gu, kekuatan Gu Xing'an sudah menjadi yang tertinggi. Pukulan Gu Xing'an ke arah Lin Ming juga merupakan kinerja super.
Tetapi siapa yang berpikir bahwa serangan balik Lin Ming begitu sederhana dan mengarahkan bahwa hanya 2 jari berbaring dan menangkap pergelangan tangan Gu Xing'an. Sutra. Semua orang tidak bisa menahan nafas. Mereka tidak bisa tidak melihat Lin Ming dengan horor. Mereka benar-benar tidak mengerti bahwa usia Lin Ming bahkan lebih rendah daripada sebagian besar murid yang merawat keluarga di sini, tetapi bagaimana dia bisa begitu kuat? Hanya merentangkan 2 jari menghalangi kepalan tangan Gu Xing. Dia, apa kekuatannya? Benarkah itu? Seperti yang dia katakan, dia memiliki kekuatan 7 lapisan kondensat gas. Untuk sesaat, mata semua orang melebar dan menatap Lin Ming dengan bodoh. Apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan 7 lapisan di bidang kondensat? Gu Xing'an juga sedikit takut pada saat ini. Suaranya bergetar dan bertanya. Dia tidak bisa tidak melihat mata Lin Ming. Melihat ini, kata Lin Ming sambil tersenyum, apa yang kamu katakan? Gu Xing'an tidak dapat membantu berseru, Anda benar-benar memiliki kekuatan 7 lapisan lingkungan gas kondensat. Apa? Bocah ini sangat muda sehingga dia benar-benar memiliki kekuatan 7 lapisan kondensat gas. Melihat seruan Gu Xing'an, murid-murid All Gu, termasuk Gu Sankun dan Gu Xing'an, tidak bisa membantu. Tetapi berseru dengan satu suara. Sekarang Gu Xing'an, yang berkelahi dengan Lin Ming saat ini, berkata begitu, Lin Ming memiliki 7 lapisan kekuatan di lingkungan kondensat, yang benar. Untuk sementara waktu, semua orang tidak terlihat kaget. Melihat bahwa dia menunjukkan tangannya dengan mudah dan menderu semua orang, Lin Ming melepaskan Gu Xing'an dan berkata, Gu Xing'an, demi Gu Dongman, aku tidak ingin menjadi kejam pada murid-muridnya. Kalau tidak, semua muridnya akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Petik 1. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Memang benar melihat bahwa Lin Ming baru saja memegang pergelangan tangan Gu Xing'an dengan 2 jari. Secara alami, semua orang tidak lagi berpikir bahwa Lin Ming sombong, dan tidak ada yang berpikir bahwa Lin Ming tidak memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, Lin Ming memandangi Gu Xing'an dan berkata lagi, saya juga melihat Gu Dongman. Saya tidak akan memukul Anda. Jika tidak, Anda terus mengatakan Anda ingin mengambil hidup saya. Pada hal ini waktu, Anda sudah menjadi mayat. Petik 1. Ini membuat Gu Xing'an dengan keringat dingin. Dia tidak bisa lebih ganas lagi. Dia bahkan melangkah mundur secara tidak sadar. Dia agak jauh dari Lin Ming. Dia takut bahwa Lin Ming akan bertobat dan tiba-tiba memukulnya. Ketika dia berdiri diam dan memikirkannya, dia berkata dengan dingin, Lin Ming, jika Anda menunjukkan keahlian Anda, itu benar-benar membuktikan bahwa Anda kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan Anda tidak dapat menyembuhkan penyakit master dengan jarum perak di tanganmu. Petik 1. Oh, benarkah? Lin Ming tersenyum, bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencoba? Petik 1. Gu Xing'an tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Keberanian dan kepercayaan diri tiba-tiba muncul lagi. Dia berkata kepada Lin Ming, bocah, tidak peduli seberapa kuat kamu, aku tidak bisa melihatmu mengambil kehidupan guru dan mencoba beberapa teknik akupuntur yang tidak berguna. Petik 1. Pada saat ini, Gu Sankun tidak bisa mendengarkan lagi. Dia berdiri dan berkata kepada Gu Xing'an, kakak kedua, bisakah kamu mendengarkan aku? Lin Ming tidak hanya kuat, tetapi juga sangat terampil dalam kedokteran. Aku punya kepercayaan pada Lin Ming, jadi kamu bisa membiarkannya menunjukkannya kepada pemiliknya. Saya berjanji bahwa jika sesuatu yang benar-benar terjadi pada pemilik keluarga, saya akan mengambil semuanya sendiri. Petik 1. Tapi tiba-tiba, Gu Xing'an masih mengatakan hal yang sama, tidak, aku akan melindungi pemilik sampai mati. Aku tidak akan pernah membiarkan orang luar menyentuh pemilik. Petik 1. Kau Gu Xing'an tersedak ini dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata kedua. Pada saat ini, Lin Ming masih tidak khawatir. Dia memandang Gu Xing'an dengan tampilan yang tak dapat dijelaskan di matanya dan tiba-tiba berkata,
Gu Xing'an, Anda tidak akan membiarkan saya menyimpan Gu Tianxiong bahkan jika Anda mati. Aku takut bahwa jika saya simpan Gu Xiongtian, Anda tidak akan menjadi kepala keluarga Gu, akan Anda. Kamu anak, bicara omong kosong. Gu Xing'an tertegun, dan kemudian ia berteriak pada Lin Ming marah. Lalu ia melihat Gu Sankun. Gu Sankun adalah orang yang benar-benar ingin menjadi kepala keluarga, dan Gu Sankun adalah orang yang ingin membunuh kepala keluarga. Petik 1. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Ini bukan Gu Tianxiong yang ingin menjadi kepala keluarga. Ini Anda. Ini bukan Gu Sankun yang ingin membunuh kepala keluarga. Ini Anda. Petik 1. Boy, Anda meludahkan darah. Gu Xing'an bangkit dan menatap Lin Ming. Jangan mengandalkan kekuatan Anda dapat membingkai Ap. Sekarang, Gu tidak menyambut Anda, silakan pergi keluar. Petik 1. Lin Ming masih berdiri diam dan berkata pelan, seperti yang saya katakan tadi, Gu Xiongtian tidak jatuh sakit hanya karena dia berlatih seni bela diri. Bahkan, Gu Tianxiong diracun. Petik 1. Apa? Keracunan. Ketika mereka mendengar hal, semua peduli murid keluarga tidak bisa membantu berseru. Mereka tidak bisa percaya untuk pertama kalinya. Gu Sankun juga mengatakan, Lin Ming, pemilik keluarga memiliki kekuatan kondensasi gas, dia tidak dapat diracuni. Petik 1. Lin Ming tidak mengatakan apa-apa lagi saat ini. Dengan flash tubuhnya, ia datang langsung ke Gu Tianxiong. Gu Xing'an tidak bisa menghentikannya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Tapi ketika ia melihat bahwa Lin Ming hendak memberikan jarum, ia begitu bingung bahwa ia tidak bisa mengurus apa-apa saat ini. Dia berteriak, menghentikannya. Lalu dia memukul Lin Ming di bagian belakang lagi. Tapi saat berikutnya, Gu Xing'an mulut menyebar jeritan, seluruh orang terbalik, tiba-tiba memukul tanah. Pada saat itu, tentu saja, itu Lin Ming yang menamparkan Gu Xing'an di wajah dan membawanya keluar. Saudara kedua, lihat, Gu Sankun sadar seru. Pada saat yang sama, dia tahu lebih banyak tentang kekuatan Lin Ming. Ini benar-benar mengerikan. Dia hanya menamparkan Gu Xing'an, yang memiliki 5 tingkat kekuatan di bidang kondensat, terbang. Bagaimana dia melakukannya? Pada saat ini, melihat wajah Gu Sankun penuh perhatian bagi Gu Xing'an, Lin Ming mengatakan, Gu Sankun, Anda akan segera tahu bahwa Gu Xing'an adalah wajah manusia dan binatang. Bahkan, dialah yang meracuni Gu Tianxiong dan membuatnya seperti ini. Petik 1. Apa? Untuk sesaat, Gu Sankun tidak percaya kata-kata Lin Ming. Melihat ini, Lin Ming tidak peduli. Awalnya, ini adalah kontradiksi internal perjuangan Gu keluarga untuk kekuasaan dan posisi. Jika bukan karena Gu Dongman, ia tidak akan datang untuk mengurus keluarganya atau detoksifikasi Gu Xiongtian. Pada saat ini, Lin Ming sudah bangun jarum dan menempatkan 9 jarum perak di 9 titik akupuntur penting dari kepala Gu Xiong ini. Ketika 9 jarum perak turun seperti ini, semua murid keluarga Gu, termasuk Gu Sankun, Gu Zenshan dan anaknya, akan melihat adegan magis. Bab 623. Lalu aku melihat bahwa 9 jarum perak di kepala Gu Tianxiong gemetar sedikit, dan sebagian hitam kisamar melayang keluar dari 9 titik akupuntur penting. Melihat gas hitam, bahkan jika semua murid peduli keluarga tidak peduli bagaimana mereka tidak tahu keterampilan medis, mereka dapat melihat bahwa gas hitam adalah gas beracun. Ternyata Lin Ming benar. Gu Tianxiong benar-benar diracun. Itu bukan karena ia punya masalah berlatih seni bela diri bahwa ia jatuh sakit. Jadi, dengan kuas, mata murid-murid semua Gu secara alami jatuh pada Gu Xing'an. Pada saat ini, Gu Xing'an hanya berdiri dan melihat bahwa kepala Gu Tianxiong adalah hitam. Dia tidak bisa membantu bertepuk dalam hatinya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Lin Ming benar-benar bisa membantu Gu Tianxiong detoksifikasi hanya dengan beberapa jarum perak. Ketika semua mata memandangnya pada saat yang sama, tubuhnya gemetar tanpa sadar, namun ia segera tenang.
Dia menunjukkan ekspresi takjub besar dan mengatakan, "Ada apa? Bagaimana bisa pemilik diracuni? Ini luar biasa. Pemilik memiliki kekuatan lingkungan gas kondensat. Bagaimana bisa ia diracuni? Kalian segera mulai menyelidiki masalah ini." Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu mengatakan, "Gusingan, tidak berpura-pura bodoh, Anda adalah orang yang racun." Petik 1. Kali ini, hampir semua siswa percaya Lin Ming. Memang benar bahwa sebelum Lin Ming mengatakan bahwa Gu Xiongtian diracun, tapi tidak ada yang percaya itu. Ketika kepala Gu Tianxiong ini benar-benar hitam, itu membuktikan bahwa Lin Ming benar. Pada saat ini, bahkan jika mereka tidak mau percaya Lin Ming, mereka tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, Gusingan tampaknya tidak terburu-buru. Dia berkata pelan, "Lin Ming, Anda dapat melihat bahwa pemilik diracuni. Saya sangat berterima kasih kepada Anda, tetapi Anda tidak bisa menyimpan dendam dan sengaja menjebak saya karena saya hanya berhenti Anda dari melihat dokter untuk pemilik." Petik 1. Lin Ming mengatakan, "Gusingan, Anda tidak di mata saya. Anda melihat ke diri Anda terlalu banyak." Petik 1. Kemudian ia tidak ingin melihat Gusingan lagi, dan berkata kepada Gu Sankun, "Gu Sankun, alasan mengapa kondisi Gu Tianxiong tiba-tiba memburuk adalah bahwa seseorang telah meningkatkan jumlah racun, dan racun yang sekarang Gusingan." Petik 1. Apa? Dengan kuas, murid-murid semua Gu terfokus pada Gusingan lagi. Hampir semua dari mereka tampak seperti pedang yang tajam. Mereka ingin menusuk Gusingan ke landak segera. Namun masih ada beberapa murid yang tidak percaya hal-hal seperti itu. Gusingan selalu damai. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Memang benar bahwa Gusingan selalu menghormati dan dihormati master dari keluarganya. Bagaimana dia bisa meracuni master keluarganya dan membunuhnya? Tapi kata-kata Lin Ming tiba-tiba membuat Gusingan takut mati. Memang, Lin Ming benar. Dia melakukan carry racun dengan dia. Hari ini, dia meningkatkan dosis racun bagi Gu Tianxiong. Alasan mengapa dia begitu berani dan tak kenal takut adalah bahwa tidak ada yang akan meragukannya. Di bawah ketakutan ini, otak Gusingan berdering dengan suara berdengung, hampir kosong dalam sekejap. Saat berikutnya dia dijalankan. Bersenandung. Tapi dengan ham dingin, Gu Sankun pertama melintas melewati. Gu Sankun, yang juga memiliki 5 lapisan kekuatan di bidang kondensat, muncul di depan Gusingan. Pada saat ini, lihat kompleks melintas di matanya. Melihat Gusingan, ia merasa luar biasa dan bertanya, "Adik kedua, mengapa Anda melakukan ini?" "Kenapa?" Tapi Gusingan tiba-tiba meraung dan memukul wajah Gu Sankun dengan tinjunya. Dilihat dari kekuatan pukulan, Gusingan jelas akan bekerja keras. Mari kita tidak mengatakan bahwa sekarang Lin Ming menamparkan Gusingan keluar. Bahkan jika ia tidak terluka, ia dan Gu Sankun juga di tengah-tengah kehidupan Bozong. Bisa dibayangkan bahwa ia tidak bisa lawan Gu Sankun sekarang. Ketika ia melihat Gu Sankun, ia memukul Gusingan di dada dengan kecepatan yang lebih cepat. Dalam sebuah teriakan, seluruh tubuh Gusingan terbang kembali dan jatuh banyak di aula. Wow, dan kemudian dia meludahkan seteguk darah. Pergi dan cari dia. Petik 1. Pada saat ini, Gu Sankun menjadi tanpa ekspresi dan minum keras. Dua murid Gu pergi mencari dia. Benar saja, mereka segera menemukan tas kecil dari Gusingan. Dia mengambil tas kecil di tangannya, dan Gu Sankun akan membukanya. Lin Ming menghentikannya dan berkata, "Jangan membukanya. Itu bukan racun umum. Kalau tidak, dengan kekuatan Gu Tianxiong dari kondensasi Qi, dia tidak akan diracun." Petik 1. Gu Sankun terkejut dengan ini. Tangannya gemetar dan dia hampir tidak bisa memegang tas racun kecil di tangannya. Untungnya, Lin Ming membawa paket racun tepat waktu. Setelah sedikit bau, mata Lin Ming melintasi warna ketidakpastian. Memang, meskipun dia tahu bahwa itu bukan racun biasa,
dia tidak bisa mencium bau racun seperti apa itu dan bahan apa yang dikandungnya. Sepertinya aku harus mempelajarinya kapan-kapan. Dengan cara rahasia, Lin Ming melihat bahwa kepala surga Gu Xiong masih gelap, tetapi itu jelas kurang pada saat ini, jadi dia memandang Gu Xing'an dan berkata, "Gu Xing'an, katakan padaku. Dengan jujur, di mana kamu mendapatkan racun?" Gu Xing'an hanya memandang Lin Ming dengan kebencian yang ekstrim, lalu memasang postur dengan memandang kematian seolah-olah di rumah, dan hanya menutup matanya. Melihat ini, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dan berkata, "Itu bagus. Saya suka berurusan dengan orang-orang seperti Anda." Petik 1. Gu Xing'an sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Lin Ming. Matanya masih tertutup. Lin Ming lewat. Dengan suara beberapa klik, dia sudah memesan Gu Xing'an. Lin Ming tiba-tiba memberi Gu Xing'an beberapa struk, yang benar-benar mengejutkan Gu Xing'an secara tidak sadar. Dia berpikir bahwa Lin Ming benar-benar ingin membunuhnya. Tetapi tidak ada yang berbeda tentang dia saat ini. Tetapi saat berikutnya, suara gemetar hampir bumi datang dari mulut Gu Xing'an. Matanya tiba-tiba terbuka pada saat yang sama, dan dia memandang Lin Ming dengan terlihat ketakutan dan kebingungan yang ekstrim. Sikat, keringat dingin, juga pada saat ini dari dahinya. Dia melihat Lin Ming, suaranya bergetar, apa yang kamu lakukan, kenapa aku tiba-tiba merasakan sakit dan gatal?" Ketika Gu Xing'an menjerit, semua orang, termasuk Gu Sankun, Gu Zenshan dan putranya, terkejut secara tidak sadar dan merinding. Memang, sepertinya tidak ada yang tahu bahwa seseorang dapat membuat teror-teror. Lin Ming hanya memandangi Gu Xing'an dan berkata sambil tersenyum, "Gu Xing'an, lanjutkan dan katakan padaku apa yang ingin aku ketahui. Kalau tidak, kamu akan segera merasa sangat asam." Petik 1. Untuk sesaat, Gu Xing'an tampaknya tidak mengerti apa yang dilakukan Lin Ming, tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang baik tentang itu. Benar saja, saat berikutnya, dia berteriak lagi. Kali ini, seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan tangannya, dia meraih tubuhnya. Itu menyakitkan dan gatal. Pada saat yang sama, dia berteriak dan berguling di tanah. Bab 624. Ini, melihat adegan seperti itu, semua orang terkejut dan menatap Lin Ming dengan penampilan yang lebih ketakutan. Mereka bahkan melangkah mundur secara tidak sadar, sedikit lebih jauh dari Lin Ming. "Bahkan, kamu tidak harus menderita seperti ini, selama kamu berkata, siapa yang memberimu racun?" Lin Ming memandangi adegan itu dengan wajah kosong dan mengatakan sesuatu. "Aku berkata, kataku, aku mengatakan segalanya." Sebelum suara Lin Ming jatuh, Gu Xing'an sudah membuka mulutnya berturut-turut. Hidung dan air matanya mengalir tak terkendali, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan darah. Dia tidak tahu seberapa sengsara itu. Melihat Gu Xing'an membuka mulutnya dengan cara ini, Lin Ming mengangguk sedikit dengan kepuasan di wajahnya sejenak. Memang, jari Dewa Kematian bukan hanya semacam keterampilan menunjuk acu poin, tetapi juga semacam udara gelap. Efeknya sangat bagus. Dan efek menggunakannya pada Yi Guanzu lebih baik. Memang benar bahwa Yi Guanzu dapat bertahan selama lebih dari 10 detik sebelumnya, tetapi Gu Xing'an bahkan tidak bisa bertahan selama beberapa detik, jadi dia meraih tubuhnya dengan kedua tangan dan kemudian menyerah. Pada saat ini, Lin Ming secara alami lewat. Dengan suara papa, dia sudah merilis akupoin Gu Xing'an. Segera setelah akupoin tidak terikat, Gu Xing'an berhenti berteriak. Secara alami, dia tidak menggaruk tubuhnya lagi. Tetapi untuk sesaat, dia tampaknya sedikit berangin, bernafas seperti dia akan tenggelam. Pada saat ini, mata semua murid yang merawat keluarga secara alami di Gu Xing'an. Melihat tragedi Gu Xing'an, semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Saya tidak percaya bahwa ada cara seperti itu di dunia, bahwa seorang pria kuat di lantai kelima ladang gas kondensat akan sangat menyedihkan. Ini luar biasa. Gu Zenshan juga melirik Lin Ming dengan panik. Pada saat ini,
ada rasa takut di hatinya. Memang ketika dia berada di dunia sekuler, Lin Ming menggunakan langkah ini kepadanya. Pada saat itu, dia tidak tahan sama sekali. Dia berlutut ke Lin Ming dan memohon padanya. Lin Ming memecahkan acu poinnya. Pada saat yang sama, semua orang tidak dapat membantu tetapi merasakan hal yang sama. Jika Lin Ming menggunakan taktik ini terhadap mereka, saya khawatir mereka tidak tahan sama sekali. Katakan, adapun apa yang dipikirkan orang lain, Lin Ming tidak terlalu peduli. Pada saat ini, matanya masih di Gu Xing'an dan katanya samar. Gu Xing'an mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba memandang Gu Sankun. Dia berkata, "Saudaraku, aku akan melakukan ini demi merawat keluarga saya dan situasi keseluruhan." Petik 1. Bersenandung. Gu Sankun berkata dengan dingin, "Kakak kedua, sudah waktunya bagimu untuk menghentikan sophistry. Siapa yang memberimu racun? Kamu bisa memberitahuku dengan jujur. Apakah Anda ingin melakukan penyiksaan itu lagi?" Petik 1. Gu Xing'an menghela nafas, "Kakak, niat baikku, karena kamu tidak bisa mengerti, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi memang benar bahwa saya ingin membunuh tuan saya. Saya harus mati untuk menebus kesalahan." Petik 1. Sebelum suara itu jatuh, Gu Xing'an tiba-tiba mengangkat tangan di atas kepalanya, dan akan menamparkan dirinya mati. "Anak jalang, jika kamu ingin mati, kamu harus bertanya padaku apakah kamu setuju denganku." Petik 1. Pada saat ini, dengan minuman dingin, seorang sosok melintas dan meraih tangan Gu Xing'an. "Tuan," Gu Xing'an menatapnya dan melihat bahwa Gu Tianxiong. Tubuhnya bergetar. Kemudian dia tampak malu dengan Gu Tianxiong dan menundukkan kepalanya. Memang benar bahwa ketika Gu Xing'an menderita, angin hitam di kepala Gu Tianxiong benar-benar menghilang, dan ia juga pulih sepenuhnya. Secara alami, murid Gu dengan cepat melepaskan ikatan rantai besi. Setelah sedikit pemulihan, Gu Tianxiong juga melihat ke atas, hanya melihat Gu Xing'an ingin melakukan adegan bunuh diri. Bahkan, dia juga mendengar kata-kata Gu Xing'an. Dia sangat bingung. Tidak ada seorang pun di keluarga Gu yang tahu Gu Xing'an lebih baik daripada dia. Bahkan jika ada yang ingin membunuhnya, Gu Xing'an akan menjadi pengecualian. Secara alami, dia ingin tahu mengapa Gu Xing'an melakukan ini. Setelah menghentikan Gu Xing'an, Gu Tianxiong menatap Gu Xing'an dan berkata, "Gu Xing'an, jika Anda ingin menjadi kepala keluarga Anda, maka Anda menggunakan racun untuk membunuh saya. Saya menang, I believe, karena tidak ada yang tahu Anda lebih baik daripada saya. Anda harus memiliki masalah Anda sendiri. Katakan siapa yang memberimu racun dan yang mengancam kamu untuk melakukannya." Petik 1. Gu Xing'an menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan, kamu salah. Bahkan, kamu tidak kenal aku sama sekali. Aku hanya ingin menjadi tuan. Itu sebabnya aku ingin membunuhmu. Adapun racun, saya diam-diam pergi ke dunia sekuler dan membelinya di pasar gelap. Tuan, Anda harus tahu bahwa di pasar gelap dunia sekuler, belum lagi racun, selama Anda memiliki uang, bahkan jika Anda menginginkan bom atom, Anda dapat membelinya." Petik 1. Gu Sankun tidak bisa membantu tetapi berkata, "Kakak, kamu belum pernah ke pasar hitam tahun-tahun ini. Saya menyarankan Anda untuk mengatakannya dengan jujur." Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba berkata, "Gu Sankun, Anda tidak harus memaksanya. Saya percaya dia mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar membeli racun ini dari pasar gelap." Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming berbicara, Gu Sankun tidak lagi mengatakan apa-apa. Untuk sementara waktu, Gu Tianxiong juga melihat Gu Xing'an, tetapi dia bisa melihat bahwa Gu Xing'an masih berbohong. Tetapi jika Gu Xing'an menolak untuk mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa dia tidak memiliki cara. Memang benar bahwa Gu Xing'an ingin bunuh diri sekarang. Akhirnya, Gu Tianxiong harus mengunci Gu Xing'an terlebih dahulu, dan kemudian biarkan murid keluarga lainnya pergi, hanya menyisakan Gu Sankun dan Gu Zenshan.
Tiba-tiba, Gu Tianxiong berlutut ke Lin Ming dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Kalau tidak, aku harus melihat Raja Neraka sekarang." Petik 1. Lin Ming sedikit mengguncang kepalanya. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Hanya sedikit bantuan untuk menyelamatkanmu. Sebenarnya, jika bukan karena Gu Dongman, aku tidak akan datang untuk merawat keluargaku. Kurasa kamu harus mengerti itu." Petik 1. Kemudian Lin Mingyi memandang Gu Sankun dan Gu Zenshan. Secara alami, mereka dapat memahami makna Lin Ming untuk pertama kalinya, tetapi bibir mereka bergerak dan mereka sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak mengatakannya pada akhirnya. Melihat ini, Lin Ming sedikit mengerutkan kening. Untuk sesaat, ada cahaya dingin di matanya. Dia bertanya, "Gu Sankun, katakan padaku, apakah ada yang salah dengan Dongman?" Gu Sankun sangat ketakutan sehingga dia menggigil secara tidak sadar. Untuk sesaat, dia melangkah mundur beberapa kali. Tapi sepertinya dia benar-benar memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Dia tidak bisa berbicara sejenak. Melihat ini, Gu Tianxiong tiba-tiba bertanya, "Gu Sankun, apakah Dongman tidak di rumah sekarang?" Gu Sankun mengangguk sedikit. Wajah Gu Tianxiong tiba-tiba berubah dan berkata, "Apakah Dongman ditangkap oleh pria itu?" Gu Sankun mengangguk lagi. "Apa, benar-benar pria yang mengambil Dongman?" Dengan seruan kejutan, wajah Gu Tianxiong tiba-tiba menunjukkan warna keputusasaan. Seluruh orang tertegun dan tidak bisa berbicara lagi. Bab 625. Mata Lin Ming melintas dengan cahaya dingin, dan ia bersorak dingin, "Gu Sankun, katakan padaku, siapa orang yang menguasai Gu mengatakan beraninya kau menangkap orang-orang dari keluarga pertapa?" Untuk sesaat, Gu Sankun tidak berbicara. Pada saat ini, Gu Tianxiong mendesah dan berkata kepada Lin Ming, "Adik kecil, saya tidak bisa membayar Anda untuk menyelamatkan hidup Anda. Saya tidak ingin melihat Anda terlibat dalam ini. Saya dapat melihat bahwa Anda tidak harus menjadi murid dari keluarga pertapa. Saya pikir Anda harus meninggalkan keluarga pertapa sesegera mungkin." Petik 1. Lin Ming mendengus dingin dan berkata dengan marah, "Gu Tianxiong, omong kosong, itu urusan saya apakah saya ingin meninggalkan keluarga pertapa atau tidak, dan ketika saya ingin meninggalkan keluarga pertapa. Selain itu, tidak peduli apa yang Anda katakan tentang hal itu benar-benar melibatkan Dongman, wanita saya. Tentu, saya tidak bisa mengabaikannya." Petik 1. Sejenak, kata-kata ini keluar dari mulut Lin Ming, dan mereka semua berkata-kata. Pada saat ini, Lin Ming tidak khawatir. Dia menatap Gu Sankun dan berkata, "Gu Sankun, ketika Anda pergi ke Tang, saya tidak terburu-buru sekarang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mengatakan itu." Petik 1. Untuk sesaat, Gu Sankun masih tidak berbicara. Matanya menunjuk Gu Tianxiong. Hal ini untuk melihat Gu Tianxiong mengguncang kepalanya sedikit kepadanya. "Sehat." Melihat ini, mata Lin Ming yang dingin. Lalu Lin Ming tidak bisa membantu tertawa dan berkata kepada Gu Sankun, "Baik. Tampaknya mulut Anda sangat sulit. Tampaknya Anda juga ingin rasa apa." Gu Xing'an hanya terasa. "Haha." Petik 1. Ketika datang ke akhir, Lin Ming menyeringai dan membuat Gu Sankun, Gu Tianxiong dan Gu Zenshan menggigil. Mata yang memandang Lin Ming penuh kepanikan. Melihat jari 10 Lin Ming bergerak, Gu Sankun tiba-tiba berubah pucat dan berkata sadar, "Lin Ming, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak bisa main-main. Saya ayah Dong manusia. Beberapa hal, saya tidak memberitahu Anda, adalah untuk kebaikan Anda sendiri." Petik 1. Kentut. Lin Ming dimarahi kasar lagi, dan kemudian berkata langsung, "Berarti Anda bahwa Anda ayah Dongman ini ketika putri Anda ditangkap, Anda tidak khawatir sama sekali saya ingin menyelamatkan orang, tetapi Anda menolak untuk mengatakan apa-apa." Aku bertanya, "Apa ayah Anda?" Sebelum kata-kata itu terdengar, Lin Ming tidak ingin bicara lagi. Tubuhnya berkelebat lebih dan jari terentang.
Dia ingin titik di Gu Sankun. Berhenti itu Gu Tianxiong harus membuka mulutnya dan berkata dingin. Lin Ming, karena Anda ingin mati, kenapa tidak saya katakan? Gerakan tangan Lin Ming berhenti, kemudian ia melihat Gu Tianxiong dan berkata dingin. Saya dapat melihat bahwa Anda tidak ingin melihat Gu Dongman sama sekali. Saya memiliki kekhawatiran seperti sebelumnya. Sekarang, apalagi, ketika saya mendapatkan Dongman keluar, aku akan mengambil Dongman. Petik 1. Kau, Gu Sankun tidak bisa membantu tersedak sejenak. Apa yang dia ingin mengatakan terpaksa kembali oleh mata Lin Ming. Pada saat ini, Gu Tianxiong tidak bisa tidak khawatir bahwa Lin Mingzhen akan menyerang Gu Sankun, jadi dia dengan cepat menandakan Gu Sankun untuk berhenti berbicara. Kemudian dia melihat Lin Ming, menunjukkan warna yang serius dan berkata, adik kecil, sebelum aku berbicara, aku masih ingin mengatakan bahwa pria itu menangkap Gu Dongman, bukan bahwa Gu Sankun tidak ingin menyelamatkan, tetapi bahwa dia tidak bisa. Simpan sama sekali. Petik 1. Lin Ming mendengus dengan dingin, berhentilah berbicara omong kosong. Katakan padaku siapa orang itu. Baiklah. Gu Tianxiong tampak tak berdaya. Dia menghela nafas dan berkata, aku tidak tahu siapa pria itu. Seluruh keluarga Pertapa dan Pertapa Longmen tidak tahu. Bahkan pemimpin Hermit Longmen tidak tahu. Tetapi kita tahu bahwa pria ini memiliki nama kode. Semua orang memanggilnya Messenger Ghost. Petik 1. The Phantom Messenger. Lin Ming sedikit mengerutkan kening dan mencari ingatannya. Tidak ada Messenger Ghost dalam ingatannya. Gu Tianxiong kemudian berkata, The Ghost Messenger keluar dari hutan Yehe dan menghilang di hutan Yehe. Pada titik ini, Gu Tianxiong tidak bisa membantu tetapi berhenti. Dia memandang Lin Ming dan melihat bahwa ketika Lin Ming mendengar 4 kata hutan Yehe, wajahnya sepertinya tidak menunjukkan ketakutan sekecil apapun. Setelah mendesah dalam hatinya, lanjutnya, untuk keluarga Pertapa dan Yin Longmen, Yehe Forest adalah daerah terlarang. Karena para rasul hantu masuk dan keluar dari hutan Yehe, kita dapat melihat teror dan kekuatan The Ghost Messengers. The Ghost Messengers pertama kali muncul lebih dari 30 tahun yang lalu. Ketika The Ghost Messengers muncul, tidak ada seorang lawan. Bahkan pemilik gerbang naga tersembunyi pada waktu itu terluka oleh The Ghost Messengers. Kemudian The Ghost Messengers langsung memaksakan keluarga rahasia besar dan menangkap banyak praktisi seni bela diri berbakat, yang semuanya adalah perempuan. Petik 1. Pada titik ini, Gu Tianxiong tampaknya meredakan suasana hatinya untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, Anda harus melihat bahwa ada sangat sedikit murid wanita dalam keluarga Pertapa, dan ada sangat sedikit murid wanita dalam keluarga Pertapa. Petik 1. Lin Ming mengangguk. Dia tidak melihat banyak murid wanita. Pemimpin gerbang naga tersembunyi juga mengatakan bahwa tidak ada banyak murid wanita di gerbang naga tersembunyi. Pada saat ini, Gu Tianxiong melanjutkan, bahkan, sebagian besar murid wanita diatur di Huaan Cina, tetapi Gu Dongman tidak ingin berada di Huaan, jadi dia kembali dan berlari diam-diam. Kamu tahu itu. Petik 1. Gu Sankun kemudian berkata, beberapa hari yang lalu, The Ghost Messenger tiba-tiba muncul. Kali ini, The Ghost Messenger sepertinya sangat mudah untuk berbicara. Dia langsung menemukan saya dan mengatakan akan membawa Gu Dongman pergi. Tapi saya tidak setuju. Messenger Ghost tidak bermusuhan atau marah, dan menghilang. Tetapi tiba-tiba, hanya beberapa hari kemudian, ya, kemarin, dia muncul lagi dan langsung menangkap Dongman. Petik 1. Berbicara tentang hal ini, mata Gu Sankun sedikit merah, dan berkata, The Ghost Messenger selalu menjadi musuh gerbang naga tersembunyi. Dengan kekuatannya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tentang siapa yang ingin dia tangkap. Petik 1. Memang, Gu Tianxiong mengangguk, The Ghost Messengers datang dan masuk dan keluar dari hutan Yehe. Meskipun kita bisa mendekati, kita hanya berjalan melalui pinggiran hutan Yehe.
Kita tidak bisa masuk sama sekali. Beberapa praktisi yang kuat mencoba masuk, tetapi mereka tidak pernah keluar lagi. Petik 1. Setelah mendengarkan Gu Tianxiong dan Gu Sankun, wajah Lin Ming menjadi lebih bermartabat sejenak. Pada saat yang sama, dia juga tahu satu hal. Dia baru saja mendengarkan kisah-kisah orang lain tentang betapa suram dan mengerikannya hutan Yehe. Sekarang sepertinya dia perlu melihat secara langsung. Pada saat ini, Gu Sankun menghela nafas, jadi, Dongman ditangkap oleh Messenger Ghost. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Mungkin, aku seharusnya tidak meminta Zenshan untuk pergi keluar dan mendapatkan Dongman kembali. Petik 1. Aku akan kembali Gu Dongman. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba membuka mulutnya dan mengejutkan Gu Tianxiong, Gu Sankun dan Gu Zenshan. Bab 626. Kata tiba-tiba Lin Ming terkejut Gu Tianxiong, Gu Sankun dan Gu Zenshan, tapi kemudian mereka semua menggelengkan kepala dan merasa bahwa Lin Ming tidak ingin mati. Siapa yang berani pergi ke hutan Yuhe? Tidak ada yang berani untuk pergi. Pemilik Yin Longmen tidak berani untuk pergi. Beberapa praktisi seni bela diri terkuat di Yinsi keluarga dan Yin Longmen tidak berani untuk pergi baik. Pada saat ini, Lin Ming mengatakan bahwa ia tidak siap untuk tinggal dan hendak cuti. Namun, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan mengingatkan Gu Tianxiong, racun di tangan Gu Xing'an ini sangat penting, terutama bagi para praktisi seni bela diri. Jika Anda membelinya di pasar gelap, seperti kata Gu Xing'an, mungkin ada murid lain dari keluarga pertapa yang juga bisa membelinya. Jika Gu Xing'an tidak membeli racun di pasar gelap, akibatnya akan lebih serius. Ini berarti bahwa ada orang luar untuk menangani keluarga Gu, atau bahkan keluarga pertapa seluruh. Gu, Anda sebaiknya memikirkan cara untuk mengetahui sesuatu dari Gu Xing'an. Petik 1. Apa? Ini. Kata-kata ini membuat Gu Tianxiong, Gu Sankun dan Gu Zenshan segera memiliki rasa pencerahan dan bermartabat. Gu Tianxiong adalah untuk mengatakan sesuatu, tetapi saat ini, angka berkedip Lin Ming, dan dia telah meninggalkan langsung. Segera Lin Ming kembali ke rumah Tang. Begitu memasuki aula, Lin Ming menemukan bahwa dua orang yang menunggunya dengan cemas. Mereka Yan Qingnian dan pemimpin gerbang naga tersembunyi. Lin Ming, Anda kembali. Sampai ia melihat Lin Ming muncul, Yan Qingnian benar-benar lega. Kemarin, Lin Ming kiri dengan Yi Xiang dan pergi ke rumah Yi. Meskipun ia tahu bahwa Lin Ming benar-benar kuat, ia masih sedikit khawatir sesuatu yang mungkin terjadi padanya. Memang, dia bisa yakin akan satu hal. Kecuali untuk Lin Ming, aku takut tidak akan ada orang lain di dunia yang dapat menghasilkan pil kualitas 90%. Demikian pula, tidak akan ada orang lain yang dapat menghasilkan alkimia. Yan Qingnian telah melangkah ke ranah balik semangat. Jika ia tidak memiliki obat mujarab untuk menerobos kekuatannya, ia hanya bisa hidup selama 2 tahun paling banyak. Setelah 2 tahun, tidak ada kecelakaan yang ia akan mati. Jika Lin Ming tidak muncul, ia sudah memiliki gagasan menunggu untuk mati. Tapi ketika Lin Ming muncul dan memberinya harapan untuk terus hidup, tiba-tiba ia merasa bahwa ia harus merebut harapan. Bahkan, ia juga tahu bahwa kadang-kadang, semakin lama dia tinggal, semakin takut dia mati. Terutama ketika harapan kehidupan muncul, ia tampaknya keluar dari naluri dan ingin merebut terlepas dari segala sesuatu. Tentu, Lin Ming tidak tahu bahwa Yan Qingnian telah berpikir begitu banyak, tapi ia bisa melihat urgensi Yan Qingnian ini sekilas. Namun, jika dia tidak tahu bahwa Gu Dongman telah ditangkap oleh hantu messenger, ia akan mulai menyempurnakan obat mujarab segera. Tapi sekarang, jika kita tidak berbicara tentang memperbaiki obat mujarab, bahkan menyempurnakan obat mujarab ini tidak sepenting menyelamatkan Gu Dongman. Pada saat ini, pemilik gerbang naga tersembunyi ini tidak bisa membantu mengatakan, Lin Ming, akhirnya kau datang kembali. Mari kita pergi ke rumah Yan dan mulai memperbaiki obat mujarab sekarang. Petik 1.
Lin Ming berkata sambil tersenyum, tidak khawatir. Sekarang ada sesuatu yang lebih mendesak yang harus saya lakukan. Petik 1. Apa? Yan Qingnian dan pemilik gerbang naga tersembunyi ini tertegun. Jika mereka tidak melihat bahwa Lin Ming tidak terlihat seperti lelucon, mereka berdua berpikir bahwa Lin Ming ingin kembali pada kata-katanya dan tidak ingin memperbaiki obat mujarab. Segera, Yan Qingnian mengatakan, Lin Ming, Anda mengatakan, jika Anda memiliki darurat apapun, saya akan datang ke depan. Ada masalah bagaimana sulitnya, saya akan membantu Anda setiap menit. Petik 1. Itu benar. Tersembunyi Longmen Tuan mengangguk, juga hitungan saya, kali ini saya dan Yan Qingnian bersama-sama untuk membantu Anda, bahkan jika hal besar, kami juga dapat membantu Anda. Petik 1. Nah, sejenak, Lin Ming tidak bisa membantu perenungan. Tampaknya sulit baginya untuk berbicara. Melihat ini, Yan Qingnian dan pemilik gerbang naga tersembunyi menjadi lebih cemas. Yan Qingnian mendesak, Lin Ming, Anda harus buru-buru. Ada apa? Tanda tanya. Petik 1. Mata utama Hidden Longmen juga berkedip di Lin Ming. Lin Ming baru saja membuka mulutnya dan berkata perlahan, Guru Yan, gerbang-gerbang Hidden Dragon, bukan aku memandang rendahmu. Benar-benar masalah ini terlalu berbahaya dan kamu tidak bisa menahannya. Petik 1. Apa? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Yan Qingnian dan pemilik gerbang Longmen yang tersembunyi tertegun pada saat yang sama, dan hampir marah. Memang, Yan Qingnian tidak dapat membantu meraung, tidak ada yang bisa kita lakukan. Anda bercanda. Saya berjanji tidak peduli apa yang Anda katakan, selama Anda mengatakannya, guru gerbang naga tersembunyi dan saya akan melalui api dan air. Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa, menunjukkan sedikit konspirasi. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Yan, saya pikir tidak apa-apa. Kamu sudah sangat tua. Aku tidak bisa membantumu untuk kehilangan hidupmu dengan sia-sia. Petik 1. Apa yang kamu bicarakan, nak? Wajah Yan Qingnian memerah. Memang, setelah mendengar ini, bahkan jika dia tidak membutuhkan Lin Ming untuk memperbaiki eliksir, dia merasa harus membantu. Sejenak, kata-kata Lin Ming membuat pemimpin gerbang naga tersembunyi merasa sangat terdiam. Dia berkata dengan suara yang dalam, Lin Ming, di antara keluarga-keluarga tersembunyi, Yan Qingnian adalah murid tertua. Saya yakin Anda dapat melakukan apapun yang tidak bisa dia lakukan. Katakan saja. Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming tidak ingin berbicara sejenak, Yan Qingnian tidak sabar. Dia mengangkat tangannya dan membuat sumpah, mengatakan satu kata pada suatu waktu, aku bersumpah bahwa tidak peduli apa yang dikatakan Lin Ming, aku akan membantu Lin Ming melakukannya. Petik 1. Kemudian, guru gerbang naga tersembunyi tidak mau tertinggal, dan dia juga bersumpah. Lin Ming sedikit mengangguk dengan melihat wajahnya yang puas, dan kemudian berkata, Sejak Guru Yan dan pemimpin gerbang Hidden Dragon telah bersumpah, aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Petik 1. Kemudian Lin Ming bertanya, tentunya kalian berdua akrab dengan hutanmu. Hutan sungai apa? Yan Qingnian dan pemilik gerbang naga tersembunyi tidak bisa membantu tetapi merasakan gedebuk di hati mereka pada saat yang sama. Ada rasa firasat di hati mereka. Tiba-tiba, mereka merasa seperti berada di atas kapal. Yan Qingnian memandangi Lin Ming, mengangguk dan berkata, tentu saja, kita tidak terbiasa dengan hutanmu. Untuk keluarga Yin Xi dan Yin Longmen, hutan Yehei adalah area terlarang. Pada saat ini, pemilik gerbang naga tersembunyi juga memikirkan sesuatu, dan mencoba bertanya, saya katakan, darurat yang Anda katakan tidak terkait dengan hutan Yehei, kan? Setelah itu, dia tidak bisa tidak melihat Lin Ming. Dia tidak tahu seberapa besar dia ingin melihat Lin Ming menggelengkan kepalanya. Tapi dia kecewa. Dia melihat Lin Ming mengangguk, ya, darurat yang saya katakan terkait dengan hutan Yehei. Petik 1. Yan Qingnian tidak bisa membantu tetapi mengambil kesempatan dan berkata kepada Lin Ming, mengapa,
apakah Anda akan melihat di luar hutan Yoi? Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak, aku akan ke hutanmu untuk menyelamatkan orang. Petik 1. Apa, pergi ke hutan kau untuk menyelamatkan orang? Yan Qingnian dan pemilik gerbang Longmen tersembunyi berseru pada saat yang sama. Melihat ini, Lin Ming berkata, ini benar-benar masalah besar. Saya bisa mengerti bahwa Anda tidak mau membantu saya. Saya juga bisa menganggapnya seolah-olah saya tidak mendengar apa yang Anda bersumpah sekarang. Petik 1. Ini untuk membiarkan Yan Qingnian dan gerbang Hidden Dragon, dua wajah tidak bisa menahan rasa demam. Bab 627. Yan Qingnian hampir menamparkan dirinya di wajah, diam-diam dimarahi sendiri, yang disebut Anda mulut berutang, juga tidak pertama mendengarkan apapun, apa sumpah. Pada saat yang sama, naga tersembunyi ini pemilik gerbang tidak bisa membantu tetapi ingin menamparkan dirinya di wajah. Bos, Anda tiba-tiba mendengar Lin Ming seperti kalimat, untuk waktu 1000 wajah Fox juga beberapa mata konyol. Pada saat yang sama, Tang Hongyi, Tang Hongyuan dan Tang Wenbing juga melihat Lin Ming dengan tampilan ketakutan. Melihat ini, Lin Ming menjelaskan, Gu Dongman telah ditangkap. Orang yang ditangkap Gu Dongman adalah utusan hantu. Petik 1. Apa? Tiba-tiba mendengar utusan hantu 4 kata, kita semua hampir berseru, sikat, wajah berubah. Lin Ming tampaknya tidak pemberitahuan. Dia mengatakan kepada Fox, Fox, ibumu telah pergi ke hutan Yuhe. Ini tepat. Saya bisa pergi ke ibumu sementara aku pergi untuk menyelamatkan Dongman. Petik 1. 1000 wajah Fox mengatakan tanpa berpikir, Bos, Anda tidak bisa pergi ke hutan Yuhe. Apakah itu menyelamatkan orang-orang atau mencari orang? Anda tidak bisa pergi, kamu akan mati. Petik 1. Memang benar bahwa meskipun Qianmian Rubah memiliki gagasan untuk meminta Lin Ming untuk pergi ke hutan Yuhe untuk menemukan Jiang Ning sebelumnya, dia tidak mengatakan idenya dari khawatir tentang Lin Ming. Tapi sekarang Lin Ming mengatakan ini, dia tidak tahu sama sekali. Tidak ada yang berani untuk pergi ke hutan Yuhe. Jika Anda pergi, Anda tidak akan pernah kembali. Untuk pergi ke hutan Yuhe adalah seperti mencari kematian Anda sendiri. Tang Wenbing juga kaget dan berkata, Lin Ming, Anda tidak bisa pergi ke hutan Yuhe. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan Anda pergi. Anda tidak bisa kembali jika Anda pergi. Petik 1. Lin Ming mengatakan dengan sungguh-sungguh, Dongman telah ditangkap oleh utusan hantu. Aku harus pergi. Bingbing, jika Anda ditangkap oleh hantu messenger, saya akan juga pergi ke hutan Yuhe untuk menyelamatkan Anda. Petik 1. Tapi, setelah mendengar ini, Tang Wenbing sedikit bergerak. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lebih untuk menghentikan Lin Ming dari pergi, tapi ia tidak bisa mengatakannya. Lin Ming juga sangat tegas, Bingbing, perjalanan ke hutan Yuhe, saya yakin untuk pergi. Petik 1. Bos. Petik 1. 1000 wajah Fox tidak bisa membantu tetapi menangis, air mata hampir jatuh. Lin Ming tampaknya menutup mata. Dia melihat Yan Qingnian dan pemimpin gerbang Longmen tersembunyi dan berkata, kalian berdua, Anda tidak ingin pergi ke hutan Yuhe. Saya bisa mengerti itu, dan aku tidak segan. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming mulai pergi keluar. Tunggu sebentar. Melihat ini, Yan Qingnian sangat cemas. Dia mengertakkan gigi dan berhenti Lin Ming. Kemudian ia segera berkata, hutan Yuhe sangat penting. Lebih banyak orang secara alami akan memiliki lebih banyak kekuatan dan keamanan yang lebih. Selain itu, saya telah ke hutan Yuhe berkali-kali. Tentu saja, saya berbicara tentang pinggiran hutan Yuhe. Petik 1. Yan Qingnian membuka mulutnya, tapi pemilik Hidden Dragon Gate tidak ragu-ragu lagi. Ia berkata kepada Lin Ming, karena Anda bertekad untuk pergi ke hutan Yuhe untuk menyelamatkan orang, saya tentu ingin membantu Anda. Petik 1. Kemudian, Yan Qingnian dan pemilik Hidden Dragon Gate keduanya mengatakan bahwa mereka akan mempersiapkan sesuatu, dan kemudian mereka pergi.
Sekitar setengah jam kemudian, mereka muncul pada waktu. Meskipun Lin Ming tiba-tiba ingin pergi ke Yuhe hutan, tidak hanya Tang Wenbing, Qian Mian Fox, Tang Hongyi, saudara Tang Hongyuan, tapi bahkan murid-murid keluarga Tang lainnya khawatir. Mereka berpikir bahwa Lin Ming akan mencari maut, tapi karena Lin Ming bertekad untuk pergi, semua orang tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Melihat kembali mereka, Tang Wenbing tidak bisa membantu mengatakan, "Paman, tidak ada yang pernah berani untuk pergi ke hutan Yuhe. Apakah Anda pikir mereka bisa kembali?" Petik 1. Tang Hong juga mendesah, "Sulit." Petik 1. Begitu suara ini jatuh, wajah Tang Wenbing berubah pucat dan tubuhnya sedikit bergetar. Dia hampir tidak berhenti. Di sebelah Fox 1000 wajah saat ini adalah suara dari samar sebuah, "Saya percaya bos, saya yakin bos akan dapat kembali, akan dapat." Pada saat ini, Lin Ming, Yan Qingnian dan pemimpin sekte Longmen tersembunyi telah meninggalkan sebuah gunung di mana keluarga Tang hidup. Melihat jarak, mata Yan Qingnian ini samar-samar menunjukkan jejak ketakutan. Dia bergumam, "Hutan Yuhe, pada akhir dari keluarga pertapa, itu akan memakan waktu sekitar setengah hari untuk sampai ke sana." Petik 1. Pemilik gerbang naga tersembunyi mengatakan. Menurut buku-buku kuno, keberadaan hutan Yuhe lebih jauh dari itu dari keluarga tersembunyi dan gerbang naga tersembunyi. Tampaknya sebelum adanya keluarga tersembunyi dan gerbang naga tersembunyi, hutan Yuhe ada. Petik 1. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Ming tidak memiliki fluktuasi setiap sejenak. Dia mengatakan, "Saya pernah mendengar bahwa hutan Yuhe adalah pintu masuk dan keluar dari Yin dan Yang. Karena itu, ada banyak monster aneh, suram dan mengerikan di dalamnya. Apakah sulit untuk mengatakan bahwa ada dunia Yin di dunia?" Untuk sementara waktu, Yan Qingnian dan Yin Longmen menggelengkan kepala mereka sedikit dan tidak berbicara. Jelas, mereka tidak tahu tentang hal ini. Mayat 3 dengan cepat menggelapkan pergi. Untuk sementara waktu berlalu dengan cepat. 2 jam berlalu dengan cepat. Kemudian, 4 jam berlalu. Istirahat. Pada saat ini, kata Yan Qingnian, "Ini benar-benar membutuhkan istirahat." Pemilik gerbang naga tersembunyi juga berhenti. Keduanya tampak kehabisan napas. Ketika mereka melihat Lin Ming, mereka terkejut. Memang benar bahwa wajah Lin Ming tidak berubah saat ini. Dia bahkan tidak memiliki jejak keringat di dahinya. Dua bibir bergerak, jelas ingin menanyakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak berbicara. Namun, setelah mereka saling memandang, mereka berdua melihat rasa relaksasi dijelaskan di mata masing-masing. Memang benar bahwa mereka tidak dapat membayangkan bahwa mereka berdua perlu istirahat karena kekuatan setengah langkah mereka. Namun, kekuatan Lin Ming dari lantai 7 ranah gas kondensat bahkan lebih kuat daripada mereka. Untuk sementara waktu, ini membiarkan dua orang bagaimana tidak diam-diam terkejut, entah kenapa lega. Mungkin, alasan mengapa Lin Ming bersikeras pergi ke hutan Yuhe adalah bahwa dia benar-benar memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia tidak ingin mati. Tapi saat ini, di mana mereka tahu bahwa Lin Ming sudah diam-diam terkejut. Tampaknya seperti yang kita lebih dekat dengan hutan Yuhe, metode pernapasan, yang masih berjalan cukup cepat di awal, benar-benar melambat. Pada saat ini, telah melambat sekitar 3 kali. Kecepatan ini sudah kecepatan metode pernapasan ketika Lin Ming baru mulai menembus ke lapisan pertama kondensat. Hutan Yuhe benar-benar aneh. Dengan rahasia mengatakan dalam hatinya, kewaspadaan nyata Lin Ming membuatnya lebih memperhatikan hutan Yuhe. Memang, setelah hampir 20 tahun berlatih metode pernapasan, kecepatan metode pernapasan hanya telah diperbaiki, dan tidak pernah ada penurunan, juga telah ada menjadi separuh waktu. Tapi sekarang situasi seperti ini benar-benar muncul, bagaimana bisa Lin Ming tidak waspada untuk sesaat? Pada saat ini, Yan Qingnian mengingatkan, "Lin Ming, hutan Yuhe sangat aneh, semakin dekat Anda dapatkan,
semakin besar penindasan ki bawaan dalam tubuh Anda. Apa yang lebih aneh adalah bahwa setelah setengah langkah dari kekuatan roh, ada adalah bagian dari aura dalam tubuh Anda. Penindasan tersebut tidak berkurang, tetapi lebih besar. Petik 1. Pemilik tersembunyi gerbang Longmen mengangguk. Itu benar, yang mengatakan, semakin rendah kekuatan, semakin mudah untuk mendekati pinggiran hutan Yuhe. Namun, jika kekuatan di bawah lingkungan kondensat, sulit untuk mendekati Yuhe hutan, atau bahkan tidak mungkin untuk mendekati Yuhe hutan sama sekali. Pada titik ini, pemilik gerbang naga tersembunyi tiba-tiba berubah wajahnya dan menatap kejauhan. Bab 628. Setelah beberapa saat, pemilik Hidden Dragon Gate berseru, "Tidak, mari kita membuat jalan memutar." Petik 1. Sebelum kata-kata itu terdengar, tubuh utama dari gerbang Longmen tersembunyi sudah berkelebat. Ketika ia menyapu ke kiri, ia meraung dan menghilang di mata Lin Ming dan Yan Qingnian. Hal ini dapat dilihat seberapa cepat naga tersembunyi ini. Gerbang utama tiba-tiba meledak. Tampaknya naga tersembunyi ini gerbang utama tiba-tiba melihat hantu dan lari terburu-buru. Hal ini membuat Lin Ming dan Yan Qingnian, dua orang tidak dari Leng Leng, tidak jelas mengapa. Memang, mereka juga melihat ke kejauhan. Apa yang mereka lihat adalah masih pegunungan tak berujung, tanpa bayangan yang mencurigakan. Adapun pinggiran hutan Yuhe, menurut Yan Qingnian, itu akan mengambil setidaknya 7 atau 8 jam untuk sampai ke sana. Selain itu, dengan kekuatan Lin Ming dan Yan Qingnian, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di kejauhan. Namun, Lin Ming dan Yan Qingnian jeda sedikit ketika mereka melihat penampilan naga tersembunyi ini. Gerbang Master melarikan diri terburu-buru. Kemudian mereka flash dan mengejar ketinggalan dengan satu sama lain secepat mereka bisa. Dengan kekuatan 2 dan kecepatan tercepat, sehingga sosok Flash telah menindaklanjuti kilometer tersebut. Benar saja, aku melihat sosok tidak jauh, yang merupakan pemilik gerbang naga tersembunyi. Pada saat ini, kecepatan naga tersembunyi ini gerbang utama telah melambat. Guru, apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat? Bagaimana Anda membiru ketakutan? Lin Ming diikuti, dan cukup yakin, ia menemukan bahwa pemimpin gerbang naga tersembunyi tampak sangat jelek. Yan Qingnian melihat naga tersembunyi ini gerbang utama dan bertanya, "Master, apakah Anda merasa bahwa beberapa rakasa telah kehabisan hutan Yuhe?" Ketika pertanyaan ini ditanyakan, Yan Qingnian tahu bahwa tidak mungkin. Kekuatannya adalah sama dengan yang dari naga tersembunyi ini gerbang utama. Jika naga tersembunyi ini gerbang master dapat merasakannya, ia tidak memiliki alasan untuk tidak merasakannya. Benar saja, ia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak merasa rakasa yang berjalan keluar dari hutan Yuhe, tapi aku merasa napas seseorang." Petik 1. Apa? Hal ini untuk membiarkan Yan Qingnian tidak dari wajah tiba-tiba berubah, mata juga menunjukkan warna yang aneh melihat yang tersembunyi Longmen pintu utama up. Untuk sesaat, bahkan Lin Ming melihat naga tersembunyi ini gerbang master dengan ekspresi aneh di wajahnya. Memang, di antara keluarga pertapa, pemimpin gerbang naga tersembunyi diragukan lagi yang paling kuat. Siapa yang bisa membuat pemimpin Hidden Dragon Gate lari panik tersebut? Melihat Lin Ming dan Yan Qingnian melihat diri mereka sendiri aneh, pemilik gerbang naga tersembunyi ini menghela napas dan kemudian berkata, "Ini bukan berarti bahwa saya tidak ingin memberitahu Anda siapa orang ini, tapi itu benar-benar sulit untuk mengatakan." Petik 1. Yan Qingnian menunjukkan jejak berpikir dan berkata, "Jika Anda seorang praktisi seni bela diri yang kuat, Anda bisa merasakan nafas sisi lain. Saya tidak bisa merasakannya. Kemudian, orang ini harus memiliki sesuatu yang khusus untuk melakukan dengan Anda." Petik 1. Mata naga tersembunyi ini gerbang master melintas dan berkata, "Lebih baik kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Mari kita pergi ke hutan Yuhe secepatnya. Jika saya berhenti orang ini sebelum kita pergi ke hutan Yuhe, aku tidak berpikir kita bisa pergi ke hutan Yuhe sama sekali." Petik 1. Oh,
Setelah mendengar ini, Lin Ming menjadi lebih ingin tahu tentang orang ini. Yang begitu kuat sehingga naga tersembunyi ini gerbang master takut ini. Apakah pria ini lebih kuat daripada mereka bertiga? Tentu saja, untuk sesaat, Lin Ming pikir itu tidak mungkin. Tapi saat ini, Lin Ming dan Yan Qingnian terus dengan kecepatan tersembunyi Longmen Sekte menguasai. Tak lama kemudian, lebih dari 1 jam berlalu. Memang, saat ini, Lin Ming menemukan bahwa kecepatan metode pernapasan jauh lebih lambat. Bet, jika terus seperti ini, aku takut metode pernapasan telah berhenti secara mandiri sebelum saya mendapatkan dekat dengan pinggiran hutan Yuhe. Petik 1. Untuk sesaat, jantung Lin Ming adalah sedikit naik dan turun. Memang, alasan terbesar mengapa ia berani untuk pergi ke hutan Yuhe untuk menyelamatkan orang adalah metode pernapasan. Jika metode pernapasan benar-benar berhenti, aku takut dia harus berbalik. Guru, kenapa kau berhenti tiba-tiba? Pada saat ini, Yan Qingnian tidak bisa membantu melihat naga tersembunyi ini pemilik gerbang yang berhenti tiba-tiba. Pemilik gerbang naga tersembunyi ini sedang bingung. Dia menatap langsung tidak jauh dan mendesah, saya terjebak pada akhirnya. Oh, untuk sesaat, Lin Ming tidak membayar banyak perhatian untuk itu dan tampak tidak jauh. Namun, terlepas dari pegunungan tak berujung, ia masih tidak memiliki setengah angka. Yah, ada orang. Tiba-tiba wajah Yan Qingnian berubah. Ada napas nyata. Petik 1. Kemudian, Lin Ming juga merasa napas ini, tak terduga. Untuk pertama kalinya, Lin Ming merasa bahwa pihak lain itu lebih kuat daripada pemimpin sekte tersembunyi Longmen dan Yan Qingnian. Saya tidak berharap bahwa dalam keluarga tersembunyi dan disembunyikan gerbang naga, ada orang-orang yang lebih kuat daripada naga tersembunyi ini pemilik gerbang dan Yan Qingnian. Lin Ming tidak bisa tidak bertanya-tanya. Yah, ini. Tapi ketika ia melihat sosok tidak jauh tiba-tiba berkedip keluar, Lin Ming tertegun, yang ini, lori kecil. Untuk sesaat, wajah Lin Ming adalah sebagai aneh seperti yang terlihat. Memang benar bahwa angka ini berkedip beberapa kali berturut-turut dan telah muncul di depannya. Lin Ming bisa melihatnya dengan jelas. Angka ini adalah gadis 11 tahun, sekitar 1,5 meter, dengan mata cerah dan gigi, mata besar dan mata cerah. Dia memiliki alis seperti poni. Wajahnya putih dan merah. Hidung Joan adalah halus. Pada saat ini, bibir kecilnya yang erat mengerucut, dan dia tampak sangat marah. Matanya, seperti ledakan kemarahan, yang menatap gerbang naga tersembunyi ini. Lin Ming berubah sedikit untuk melihat naga tersembunyi master gerbang. Seperti yang diharapkan, ia berubah pucat dan sangat berkeringat di dahinya. Yang loli kecil ini. Dia membuat naga tersembunyi ini gerbang utama takut menjadi seperti ini. Dengan murmur dalam hatinya, Lin Ming tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengatakan secara rahasia, by the way, loli kecil ini harus menjadi putri naga tersembunyi ini pemilik gerbang, tapi pada pikiran kedua, Lin Ming juga berpikir bahwa itu salah, tidak ada anak yang membuat. Ayah saya takut menjadi seperti ini. Ketika Lin Ming Zeng diam-diam dalam keadaan ketakutan, pemimpin gerbang naga tersembunyi ini menyeka keringat dingin di dahinya dan mengatakan sesuatu yang hampir membuat Lin Ming meledak dengan darah. Hal ini untuk melihat gerbang naga tersembunyi Lord di depan lori kecil ini, menunjukkan ekspresi rasa hormat dan takut, berteriak. Mom, bagaimana kau keluar? Apa? Tiba-tiba, tidak hanya Lin Ming menunjukkan tampilan ketakutan, tapi mata Yan Qingnian ini juga terbuka lebar, hampir menonjol, melihat sedikit 11 tahun lori. Pada saat ini, sedikit lori juga berbicara, suaranya jelas, seperti suara seorang gadis kecil, tapi dia penuh amarah. Nak, kamu pergi ke hutan Yuhe diam-diam tanpa memberitahu ibumu. Kapan keberanian Anda tumbuh begitu besar? Kau bilang, bagaimana ibumu bisa menghukum Anda? Ini kata-kata dari mulut lori kecil. Yan Qingnian hampir puff, seteguk darah tua di menyembur keluar.
Bab 629. Itulah yang. Mulut Lin Ming berkedut dan berkata, aku tidak bisa menyalahkan Anda untuk ini Master. Saya ingin pergi ke hutan Yuhe dan meminta Master untuk bantuan. Petik 1. Apakah kamu? Mata besar sedikit Lori segera melihat Lin Ming, dan suaranya mengandung penghinaan. Sedikit Lori melanjutkan, saya sedang berbicara dengan anak saya. Apa yang Anda bicarakan? Puff, kali ini Lin Ming akhirnya tidak bisa menahan tawa. Memang, jika dia tidak tersenyum lagi, ia akan tercekik. Melihat sebuah Lori sedikit 11 tahun, ia terus memanggil pemimpin Hidden Dragon Gate di awal 40-an untuk menjadi anaknya. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa menahannya. Tiba-tiba, tawa tampaknya menular. Yan Qingnian tertawa dengan senyum Lin Ming. Untuk sementara waktu, pemilik gerbang Longmen tersembunyi tampak seperti dia gelisah, dan wajahnya tidak nyaman. Apa yang kau tertawakan, orang tua? Sedikit Lori terlihat bengkak, pipinya yang menjadi sombong, dan matanya yang besar yang menatap Yan Qingnian marah. Melihat bahwa Yan Qingnian tidak bisa berhenti tertawa sama sekali, sedikit Lori memberikan ham dingin di mulutnya. Tiba-tiba ia memegang tangan dan memukul Yan Qingnian langsung. Pada saat ketika kecil Lori mengambil tangan, Lin Ming tidak memperhatikan hal itu, dan begitu juga Yan Qingnian. Mom, tidak. Tapi wajah naga tersembunyi ini gerbang Master berubah dan berseru. Ah, cukup yakin. Saat berikutnya, jeritan keluar dari mulut Yan Qingnian ini. Seluruh tubuh Yan Qingnian terbang terbalik, menunjukkan parabola di udara pertengahan. Dia tidak tahu seberapa jauh ia pergi. Pokoknya, dengan tamparan tersebut dari kecil Loli, Lin Ming tidak bisa melihat Yan Qingnian sehat. Lin Ming merasa keringat hampir keluar. Kekuatan ini 11 atau 12 tahun sedikit Lori adalah begitu mengerikan. Dengan satu tangan, dia membiarkan Yan Qingnian, yang setengah langkah kekuatan spiritual, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia terbang dan menghilang. Pada saat ini, sedikit Lori memandang Lin Ming dan mendengus dingin, jika Anda masih berani tertawa, akhir Anda akan lebih buruk dari itu orang tua mati. Kemudian sedikit Lori melihat naga tersembunyi ini gerbang Master, saya pernah bilang tidak pernah pergi ke hutan Yuhe. Anda lupa semua kata-kata saya. Sekarang datang kembali dengan saya. Aku akan menempatkan Anda di penjara selama 1 bulan, sehingga Anda dapat merenungkan diri sendiri. Petik 1. Naga tersembunyi ini gerbang Master lebih tenang saat ini. Pertama dia melihat Lin Ming, maka ia melihat sedikit Lori, bangkit dan mengatakan kata demi kata. Mom, aku minta maaf. Aku berjanji Lin Ming untuk pergi ke hutan Yuhe untuk menyimpan orang. Saya sudah membuat sumpah. Lagi pula, aku tidak akan kembali. Petik 1. Kau, Lori sedikit bangkit dan berkata, siapa anak ini? Dia berani untuk pergi ke hutan Yuhe. Dia bisa pergi ke hutan Yuhe sendiri untuk mati. Aku bahkan dapat menarik Anda mati dengan saya. Petik 1. Pemimpin gerbang naga tersembunyi mengatakan, Ibu, sebenarnya, Anda berada di tengah-tengah penutupan ada situasi bahwa saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda bahkan, Lin Ming adalah bukan orang biasa dia bisa membuat 90% pil kualitas dan pil semangat. Apa? Pil kualitas 90%. Benar saja, kata naga tersembunyi ini gerbang pemimpin membuat sedikit Lori berseru. Kemudian wajahnya masih dingin. Dia menatap Lin Ming dan berkata, Anda pembohong. Tidak ada seorang pun di dunia dapat membuat pil kualitas 90%. Anda bisa menipu anak saya, tetapi Anda tidak bisa menipu saya. Saya akan mati. Ketika datang ke akhir, sedikit Lori tiba-tiba membuat bergerak, dan itu terlalu terlambat untuk naga tersembunyi ini gerbang Master untuk menghentikannya. Memang benar bahwa Lin Ming tidak berharap bahwa sedikit Lori akan melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata. Dia tidak bisa melarikan diri. Dia melihat bahwa sedikit-sedikit Lori,
Tangan sedikit lemak memukul perut Lin Ming dan bergegas ke dalam tubuh Lin Ming dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tiba-tiba, Lin Ming merasa bahwa tubuhnya akan meledak. Tapi tiba-tiba, metode pernapasan mulai bekerja sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu dikendalikan gaya. Apa yang lebih mengejutkan adalah bahwa hal itu bahkan tidak membuat Lin Ming terbang terbalik. Tidak hanya itu, hisap juga muncul, yang segera tersedot telapak tangan kecil Lori. Yah, minum wajah kecil Lori berubah tiba-tiba. Mata besarnya berbalik dan dia minum keras. Dia juga mengambil kembali telapak tangannya segera. Kau, saat ini, sedikit Lori tidak bisa membantu menunjukkan hantu seperti ekspresi. Dia melihat Lin Ming dan bergumam, Anda berada, Anda. Tapi sedikit Lori telah, Anda, untuk waktu yang lama, dan tidak memiliki keluar. Melihat penampilan heran sedikit Lori, pemilik gerbang Longmen tersembunyi terkejut. Memang benar bahwa ia tahu sangat baik bahwa itu akan mengambil hidup Lin Ming untuk melawan seperti itu. Tetapi kenyataannya adalah bahwa di bawah tangan tersebut, belum lagi kehidupan Lin Ming bahkan tidak bergerak. Tampaknya anak itu lebih dan lebih aneh, semakin banyak misterius, pemilik gerbang Hidden Dragon bergumam tanpa sadar. Tentu, Lin Ming tidak mengharapkan ini terjadi. Setelah dia tenang sedikit, ia menyaksikan sedikit Lori bangun dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil. Jika Anda ingin mati, memanggil saya gadis kecil. Tapi sedikit Lori tiba-tiba berhenti Lin Ming dengan minuman dingin, tapi untuk sesaat, dia tidak berarti melawan Lin Ming lagi. Dia melihat Lin Ming dan berkata, Nak, ada sesuatu yang aneh dalam tubuh Anda. Tiba-tiba, kekuatan hisap keluar dan mengambil telapak tanganku. Siapa tuanmu? Untuk sesaat, Lin Ming terdiam dan berkata, ini adalah masalah lagi. Lalu ia mengatakan kalimat yang sama bahwa ia telah menjawab banyak kali. Bersenandung. Sedikit Lori bersenandung dingin, saya bahkan tidak tahu asal tuanku siapa yang Anda ingin menipu, katakan dengan jujur, atau aku akan mengambil hidup Anda. Tanda tanya titik. Petik 1. Lin Ming mengangkat bahu dan berkata, bahkan jika Anda mengambil hidup saya, itu tidak berguna. Aku benar-benar tidak tahu. Petik 1. Dengan serius. Sedikit Lori melihat Lin Ming dengan mata cerah dan pendekatan Lin Ming dengan 2 langkah. Tentu saja. Lin Ming mengangguk. Sedikit Lori tidak berbicara lagi, hanya tampak di Lin Ming. Akhirnya, ia melintas cahaya licik di matanya, dan senyum samar muncul di sudut mulutnya. Dia berkata kepada Lin Ming, baik, saya percaya Anda, tapi mulai sekarang, Anda laki-laki saya. Petik 1. Apa? Untuk sesaat, wajah Lin Ming menjadi lebih dan lebih aneh. Apa? Anda tidak berpikir aku cukup baik untuk Anda? Sedikit Lori tidak bisa membantu mencibir. Yah, itu, tentu saja tidak. Lin Ming melirik naik dan turun pada sedikit Lori, tetapi apakah Anda terlalu kecil? Saya kecil. Sedikit Lori mencibir, saya lebih tua dari Yan Qingyan, orang tua yang meninggal. Apakah kau pikir aku lebih muda? Nah, Anda tidak perlu banyak bicara, Anda sudah laki-laki saya. Tanda tanya titik. Petik 1. Itu, Ma, ini, sejenak, pemilik tersembunyi gerbang Longmen merasa malu. Bab 630. Mata kecil Lori melotot di gerbang-gerbang naga tersembunyi dan berkata, apa? Nak, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Bagaimana, menurutmu aku tidak layak untuk bocah ini? Dengan itu, mata Lori Litli menyalakan sedikit kelicikan dan melirik Lin Ming di sebelahnya. Ma, kamu harus mengerti, Lin Ming, dia, seperti yang dia katakan, dahi pemimpin sekte Longmen tersembunyi itu berkeringat langsung. Setelah melirik Lin Ming, katanya, dari segi usia, aku lebih dari cukup untuk menjadi ayah Lin Ming, jadi kamu dan dia. Selain itu, jika hal semacam ini dikirim kembali ke Yin Longmen, maka saya akan takut bahwa seluruh murid Yin Longmen akan mengolok-olok Ma. Petik 1. Lori bersenandung, siapa yang berani mengolok-olokku? Ibuku akan menamparku saat itu.
Petik 1. Ini, pemilik gerbang Longmen tersembunyi penuh dengan kepahitan dan tidak bisa berbicara. Dia tahu dengan jelas bahwa dengan kekuatan dan marah ibunya, dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Mendengar ini, Lin Ming berkeringat di seluruh. Dia memutar matanya ke Lori kecil dan berkata, "Gadis kecil. Sehat." Hanya 3 kata nanti, mata Lori kecil penuh dengan momentum. Untuk saat ini, kekuatannya tidak sebagus yang lain, jadi Lin Ming harus mengubah kata-katanya. Tuan, meskipun aku tahu aku tampan, aku tidak tahan dengan keindahan ketika mereka melihatku, tapi aku tidak tertarik dengan tipemu. Petik 1. Apakah itu? Mata Little Lori sekali lagi melintas rasa tidak menyenangkan, dan kemudian melihat ke atas dan ke bawah di Lin Ming. Kemudian, di mata Lin Ming, Yan Qingnian dan pemimpin gerbang naga tersembunyi, Little Lori tiba-tiba mengambil tangannya. Tangan kecil lemak menyerang dengan kecepatan kilat dan menekan otot dada Lin Ming. Saat berikutnya, Lori Little grabs beberapa kali, lalu melihat Lin Ming dengan mata cerah, mengangguk dan berkata, "Tut-tut, itu bagus, sangat bagus. Saya sangat puas dengan otot dada Anda. Jika bukan karena di luar sekarang, saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri." Petik 1. Aku menyekanya. Pertama kali dia diserang oleh seorang wanita, tidak, itu harus sedikit loli. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi memarahinya. Kemudian Lin Ming langsung menendang keluar lori-lori. Tentu saja, dengan kekuatan lori-lori melawan langit, tendangan Lin Ming secara alami gagal. "Lori kecil, kamu sangat tak tahu malu." Kemudian, Lin Ming dengan marah memarahi, "Kamu berani menyerang otot dadaku dan makan tahu. Aku tidak peduli dengan gigi. Aku bukan Lin Ming." Dengan jatuh dingin, Lin Ming mencoba yang terbaik untuk menjalankan metode pernapasan dan mengeluarkan kekuatan 7 lapisan kondensat. Kemudian, dengan sekilas tubuhnya, Lin Ming menyapu Little Lori. "Kenapa? Sedikit kekuatan, hihi. Lihat ini." Luo Limou ringan tidak dari yang cerah, tapi kemudian tunjukkan jejak senyum jijik. Ketika serangan Lin Ming akan datang kepadanya, Lori Little memiliki lampu kilat. Dia telah menghilang di depan Lin Ming. Memang benar bahwa Lori Little telah muncul di belakang Lin Ming saat ini. Dia merentangkan kakinya, seolah menendang Lin Ming di pantat. Tampaknya merasakan aksi Litori-Litori, wajah Lin Ming berubah, terlepas dari 7 kibawaan dari titik-titik cahaya kecil yang didesak. Dalam sekejap, pemandangan yang agak magis muncul. Sama seperti Little Lori akan menendang pantat Lin Ming tiba-tiba melintas cahaya, yang hitam, merah dan hijau. Bang, saat berikutnya, Lori Little menendang di masa lalu, tetapi alih-alih menendang pantat Lin Ming, dia menendang lapisan hitam, merah dan hijau. Pada saat ini, Lin Ming tidak tahu apa yang terjadi padanya. Ketika Lori menendang pantatnya, dia secara naluriah tidak ingin ditendang, jadi dia mendesak 7 titik cahaya kecil dari bawaan ki di tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian dia merasakan tendangan yang kuat ke pantatnya, tetapi dia tidak menendang. Namun demikian, kekuatan besar membuatnya jatuh ke depan dan hampir jatuh ke tanah. Bersenandung. Kemudian, dengan ham dingin, Lin Ming berdiri teguh dan berbalik untuk menyerang Lori. Tapi saat ini, Lin Ming tertegun. Memang benar bahwa dia dapat melihat dengan jelas, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, Lori Little, gerbang-gerbang naga tersembunyi dan Yan Qingnian semuanya terlihat seperti hantu dan menatapnya. Lin Ming secara tidak sadar melihat dirinya sendiri. Dalam hal ini, dia juga terkejut secara tidak sadar. Memang, pada saat ini, ia memflash lapisan cahaya hitam, merah dan hijau. Cahaya tidak terlihat kuat dan redup, dan sepertinya menghilang kapan saja. Tapi itu sudah cukup untuk mengejutkan Lin Ming. Dia benar-benar tidak mengharapkan itu. Barusan, ketika dia didesak, dia menggerakkan roh-roh gelap,
api dan kayu pada saat yang sama membentuk lapisan cahaya di luar tubuhnya dan melindunginya. Tetapi pada pemikiran kedua, Lin Ming juga merasa itu bukan apa-apa. Memang, karena dia memiliki 3 jenis aura kayu api gelap di tubuhnya, dia akan dapat merangsangnya dan mengirimkannya secara alami. Tetapi dia mengabaikan satu poin, yaitu, kekuatannya saat ini adalah 7 lapisan kondensat gas. Pada tahap ini, tidak mungkin memiliki aura sedikit pun dalam tubuh, belum lagi pembentukan lingkaran pelindung. Yan Qingnian telah tahu untuk waktu yang lama bahwa Lin Ming memiliki ki gelap di tubuhnya, dan dia juga dapat menyerap aura fire. Meskipun dia tinggal sebentar, reaksinya tidak terlalu besar. Demikian pula, pemilik gerbang Hidden Dragon telah melihat kekuatan Lin Ming dalam kondensasi ki, sehingga ia dapat menyerap aura api. Pada saat ini, ia terkejut melihat lampu trikolor di luar Lin Ming, tetapi dapat diterima. Tapi mata Lori kecil hampir menonjol. Dia melihat ke atas dan ke bawah di Lin Ming. Dia menatapnya dari kepala ke kaki beberapa kali, dan kemudian dari kaki untuk menuju lagi. Pada saat yang sama, Lori Litori tidak linglung dan bergumam, "Ini, ada apa? Bagaimana anak ini bisa mengendalikan aura, dan masih ada 3 jenis aura? Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin." Lori kecil, jika aku tidak memberikan gigi untuk gigi, aku bukan Lin Ming. Melihat penampilan kecil Lori yang sedih, Lin Ming bergerak. Dengan sekilas tubuhnya, dia menyapunya secara langsung, menjangkau dan meraihnya. POF, saat berikutnya Lori juga keluar dengan lapisan cahaya, ini adalah lapisan cahaya kuning muda. Pada saat yang sama, Lin Ming sudah menggenggamnya. Sehat. Pada saat ini, wajah Lin Ming berubah. Memang, kekerasan cahaya kuning muda ini berada di luar harapan Lin Ming. Itu sekeras baja dan besi. Bersenandung. Pada saat ini, tampaknya Lori Little baru saja kehilangan akal sehatnya. Untuk pertama kalinya, dia melihat Lin Ming dengan serius. Tapi kemudian, Lori Little mengatakan sesuatu yang membuat Lin Ming hampir berdarah. Aku harus mengubah kalimat sekarang karena kamu adalah laki-lakiku. Mulai sekarang, kamu adalah laki-lakiku. Petik 1. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.